Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Jerhi Wahyu Fernanda selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Di sini saya atas nama Galih Wikan Ratih Mulyaningsih NIM 222-05005 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul pengaruh pemberian insentif terhadap motivasi guru. Baik, yang kita akan memasuki bab pertama yaitu pendahuluan. Kita mulai dari latar belakang, yang mana pada proposal ini kita akan membahas terkait pendidikan yang baik, tentunya didukung oleh peran dari para guru yang berkualitas. Dan dalam terselenggaranya peran guru yang baik, guru tersebut perlu memiliki motivasi yang tinggi. Motivasi sendiri merupakan suatu persoalan terkait bagaimana cara mengarahkan daya potensi bawahan agar mau bekerja secara produktif serta berhasil dalam mencapai serta mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Guru harus memiliki motivasi yang tinggi. Hal ini dikarenakan motivasi dapat mempengaruhi perilaku dan prestasi guru dalam proses belajar mengajar. Dengan ini, maka penting untuk memahami lebih lanjut terkait pemberian insentif kepada guru dalam rangka peningkatan motivasi guru dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga saya sebagai peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul pengaruh insentif terhadap motivasi guru. Selanjutnya, dalam proposal ini mengambil sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh dari pemberian insentif terhadap motivasi guru. Dengan tujuan penelitian dari proposal ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pemberian insentif terhadap guru, terhadap motivasi guru. Selanjutnya yaitu terkait manfaat penelitian. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi terkait pengaruh dari pemberian insentif terhadap motivasi guru. Dan secara praktis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka peningkatan motivasi guru. Selanjutnya, pada subbab penelitian terdahulu, dalam penelitian ini kita mengambil beberapa penelitian terdahulu, entah itu dari skripsi maupun dari jurnal. Yang pertama yaitu karya Mia Fadlul Maula pada tahun 2022 dalam sebuah skripsinya yang berjudul pengaruh insentif dan loyalitas terhadap motivasi kerja pada pegawai di MTSN 6 Jombang. Lalu yang kedua yaitu karya Intan Maghfirah dan Saidil Mustar, Ifnaldi dan Riza Faisal pada tahun 2022 dalam sebuah jurnal yang berjudul Pelatihan Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP dan Insentif Terhadap Kinerja Guru. Lalu yang ketiga yaitu karya I. Gede Agus Surya dan A.A. Sagung Kartika Dewi pada tahun 2020 dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Insentif Finansial, Insentif Non-Finansial, Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. Baik, penelitian yang keempat yaitu penelitian Kholet Abu dan Mustamid tahun 2023 dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Servant Leadership dan Insentif Terhadap Motivasi Kerja Guru di Sekolah Ban Buketa, Provinsi Narathiwat, Thailand. Lalu yang kelima yaitu Siti Nurjannah dan Nurholik Afandi pada tahun 2023 dalam sebuah jurnalnya yang berjudul Pemberian Insentif dalam Meningkatkan Motivasi dan Kinerja Guru PAI SMP di Sanggata Utara. Pada bab kedua, kita akan membahas terkait tinjauan teoritis. Yang pertama, kita akan membahas terkait landasan teori. Yang pertama akan menjelaskan terkait insentif. Menurut Lumban Gaul terdapat 3 jenis, yaitu insentif finansial, non-finansial, dan sosial. Lalu untuk motivasi, menurut teori Maslow, hal yang mempengaruhi motivasi manusia itu ada beberapa. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, yang kedua keselamatan dan keamanan, lalu rasa memiliki, dan aktualisasi diri. Selanjutnya yaitu pengaruh pemberian insentif terhadap motivasi guru. Pemberian insentif ini memberikan
peran penting memainkan peran dalam peningkatan motivasi kinerja guru, sehingga insentif ini akan diperkirakan akan mampu meningkatkan motivasi kinerja guru. Landasan teori ini akan digunakan sebagai dasar dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menurut pendapat para ahli. Selanjutnya yaitu terkait variabel penelitian. Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebasnya sendiri dalam penelitian ini, variabel bebas atau independen atau biasa disebut dengan variabel X merupakan variabel insentif. Lalu untuk variabel terikatnya dalam penelitian ini, variabel terikat atau biasa disebut dependen atau bisa disebut juga dengan variabel Y adalah variabel motivasi guru. Berikut ini disajikan kerangka teoritis terkait penelitian ini, yang mana dari awal bisa dilihat yaitu insentif. Insentif akan memiliki pengaruh terhadap motivasi kerja guru, yang mana diharapkan dengan adanya pemberian insentif, motivasi kerja guru akan meningkat dan akhirnya akan membuat kinerja guru menjadi lebih efektif dan kreatif untuk ke depannya. Selanjutnya yaitu terkait hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua hipotesis, yaitu hipotesis HA dan HO, yang mana HA dari penelitian ini yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel insentif atau X terhadap variabel motivasi guru atau Y. HO-nya yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel insentif atau X terhadap variabel motivasi guru atau Y. Baik, kita akan memasuki bab selanjutnya, yaitu bab ketiga terkait metodologi penelitian. Baik, pada bab ketiga ini kita masuki pada subbab yang pertama, yaitu terkait rancangan penelitian. Yang mana pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kuantitatif untuk menguji sejauh mana pengaruh pemberian insentif terhadap motivasi guru. Lalu yang kedua yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan desain kuantitatif yang non-eksperimen desain dengan metode korelasional. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait populasi dan sampel. Kita akan bahas populasi terlebih dahulu. Populasi penelitian ini adalah seluruh guru yang ada pada SMA negeri di Kota Kediri. Menurut data yang peneliti dapat dari website Kemendikbud, terdapat 8 sekolah negeri SMAN negeri yang ada di Kota Kediri, yaitu yang pertama dari SMAN 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur, yang mana terdapat 48 guru. Lalu yang kedua yaitu SMA Negeri 1 Kediri yang terdapat 64 guru. SMAN 2 Kediri ada 69 guru. Lalu yang SMAN 7 Kediri terdapat 67 guru. SMAN 4 Kediri terdapat 59 guru. SMAN 6 Kediri terdapat 64 guru. SMAN 8 Kediri terdapat 62 guru, dan di SMAN 3 Kediri terdapat 64 guru. Sehingga total keseluruhan dari populasi pada penelitian ini yaitu sejumlah 497 guru. Baik, selanjutnya yaitu terkait sampel. Sesuai dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan peneliti menggunakan rumus Slowin, maka didapatkan minimal sampel sebanyak 222 sampel, dan peneliti memutuskan untuk melakukan pengacakan dengan teknik simple random sampling, sehingga didapatkan 4 sekolahan, yaitu SMAN 2 Kediri, SMAN 1 Kediri, SMAN 6 Kediri, dan SMAN 4 Kediri, dengan jumlah total guru sebanyak 256.
Jadi dengan minimal sampel sebanyak 222 sampel, peneliti memutuskan untuk mengambil sebanyak 256 sampel guru dari 4 sekolahan untuk penelitian ini. Selanjutnya pada subbab teknik pengumpulan data. Ada 3 cara yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi, yang mana observasi ini akan dilakukan secara langsung ketika pemberian angket ke sekolah dengan cara melakukan pengamatan terkait kinerja guru yang ada di sekolah tersebut. Lalu yang kedua yaitu kuesioner, yang mana pada kuesioner ini peneliti memberikan pertanyaan kepada responden dengan cara mengisi sebuah Google Form, dan mana pada Google Form ini pertanyaannya bersifat tertutup dengan menggunakan skala Likert. Lalu yang ketiga yaitu metode dokumentasi, yang mana peneliti menggunakan berbagai dokumen untuk menunjang hasil dari penelitian ini. Selanjutnya terkait instrumen penelitian. Dalam instrumen penelitian ini, peneliti menyusun beberapa pertanyaan, yang mana memiliki indikator-indikator yang harus dipatuhi sesuai dengan teori ahli. Lalu yang pertama untuk indikator insentif atau X. Pada indikator ini terdapat 3 hal yang menjadi indikator untuk penulis kembangkan kembali terkait pertanyaan yang akan diajukan kepada guru. Yang pertama yaitu insentif non finansial, yang kedua indikator terkait insentif non finansial, dan yang ketiga yaitu indikator terkait insentif sosial. Lalu untuk variabel yang kedua yaitu motivasi guru, penulis menggunakan beberapa indikator juga berdasarkan teori Maslow, yang mana indikator tersebut adalah yang pertama kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan keselamatan dan keamanan, yang ketiga kebutuhan rasa memiliki atau sosial, yang keempat yaitu kebutuhan akan harga diri, lalu yang kelima yaitu kebutuhan perwujudan diri atau aktualisasi diri. Itulah beberapa indikator yang akan penulis gunakan untuk menyusun pertanyaan kuesioner yang akan diberikan kepada responden. Selanjutnya memasuki subbab teknik analisis data. Pada teknik analisis data ini, penulis memutuskan untuk menggunakan 2 uji teknik analisis data. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria jika signifikan kurang dari 0,05 maka HO ditolak, jika signifikan lebih dari 0,05 maka HO diterima. Lalu yang kedua yaitu uji analisis regresi linier sederhana dengan pengambilan keputusan jika hasil signifikan yang diperoleh kurang dari 0,05 maka HA diterima, jika signifikan lebih dari 0,05 maka HO yang akan diterima dan HA ditolak. Yang selanjutnya yaitu teknik keabsahan data. Pada penelitian ini, peneliti memutuskan untuk menggunakan 2 teknik, yaitu validitas dan reliabilitas. Yang pertama validitas. Validitas mengacu pada seberapa akurat dan tepat suatu alat ukur dalam menjalankan fungsinya. Instrumen penelitian harus memiliki validitas tinggi supaya sesuai dan dapat dipercaya. Lalu yang kedua yaitu reliabilitas. Instrumen harus reliable, maksudnya adalah instrumen yang hasil pengukurannya ini dapat diandalkan dan konsisten. Kriteria instrumen yang dapat diandalkan dan konsisten yaitu menghasilkan pengukuran yang konsisten ketika digunakan secara berulang kali. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada proposal kali ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.